Namun, yang mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa Men Qianmei dibantai, jauh lebih brutal daripada dirinya sendiri. Saya melihat bunga-bunga dan tanaman merambat seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya, tersebar ke dasar laut, dan mekar dengan cepat, dan bahkan orang-orang yang selamat dari bihai menelannya, dan bahkan menjerit di masa depan. Bahkan jika bukan karena Qin Yichen di samping, saya takut bahwa banyak orang kuat di Zenmobuan harus, tidak sengaja, ditelan oleh penyihir ini. Lengan Men Qianmei seperti rimpang. Dia berdiri di udara, mengetahui berapa banyak darah klan bihai yang kuat ditelan oleh kelopak dan daunnya. Hebat. Hebat. Begitu banyak makanan laut dan makanan darah, Jenderal Feng tidak akan mencicipinya. Sayang sekali. Qin Yichen tetap diam. Kekalahan klan bihai yang masih hidup ditentukan. Dan hanya bayangan hiu yang sendirian, bersandar pada gunung berapi, berduka dan kejam. Namun, hiu tidak menangkapnya sama sekali. Sebaliknya, dia muntah, dan hiu menelan lautan darah ke dalamnya. Saya tidak tahu apakah itu Dao Fa Dao Might, atau kekuatan gaibnya yang alami. Darah di perutnya membuat matanya lebih merah. Tetapi luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur hiu dan pemulihan yang lebih cepat, itu bukan tandingan Qin Yichen dan mereka berempat untuk menyakitinya lebih cepat. Bahkan jika banyak tulang dari ras yang sama ditelan ke dalam mulut, hiu secara bertahap tidak dapat mendukung. Dalam analisis terakhir, dia hanyalah dewa penyempurnaan yang hebat. Bahkan jika dia bertarung sampai mati, dia pada akhirnya akan kelelahan, tetapi pertempuran yang gagal lebih berani. Lagi pula, menggertak semakin sedikit akan selalu membuat orang menunjukkan kekuatan yang lebih kuat. Sisa kejahatan. Dewa ini hanya kekurangan gunung yang melintasi sungai Tianhe. Jika kau berlutut di Tianwei saat ini, dewa itu mungkin masih menyisakan nyawamu. Wei Ping merendahkan, menunjukkan kekuatan Kaisar Wei Yang. Tetapi ketika Hiu mendengar kata-kata itu, dia meludahkan seteguk dahak berdarah. Seolah-olah dia mendengar lelucon Tianda, hanya kamu. Dalam kehidupan berikutnya, aku akan bereinkarnasi dengan Kaisar Surga dan membiarkanmu, orang suci dari klan Wei Yang, melahirkan sampah anak-anak. Karena itu, Shark tahu lebih baik daripada siapapun bahwa pertempuran ini telah dikalahkan. Lagi pula dia tidak takut kalah, bahkan sang patriark telah jatuh, dan sebagian besar kekuatan klan bihai hilang dalam pertempuran antara Kaisar-Kaisar Surga. Namun, koleksi Dao Yang tampaknya tidak memiliki jejak jumlah yang diminta oleh Li Sulama. Saya tidak tahu, apakah itu akan mempengaruhi kekuatan senjata kekaisaran. Menghadapi tanaman merambat bunga yang terjalin, Sadia tidak peduli tentang duri, dan menggigit langsung, dan bahkan menarik Men Qianmei. Setelah melihat ini, cermin gosip melintas, berubah menjadi tanda gosip ilahi, mengguncang hiu sampai ke titik. Perjalanan virtual juga merupakan embusan angin dan lengan baju, menunjukkan kesombongan dari sesepuh istana Senyu. Dan 2 tahun lalu ketika dia disandera oleh seorang murid Tusan, bihai sisa-sisa. Gunung berapi Yang ini bukan salah satu tempat suci Anda. Jika kamu membiarkanmu mati di sini hari ini, itu juga kamu. Suatu kehormatan. Trisula Hiu mendukung tanah, dan ujung tombak merah tajam dan gelap asli telah rusak di 2 tempat, hanya menyisakan tepi botak. Siripnya berkedut, dan sosok kekarnya sudah bocor darah. Di belakangnya adalah gunung berapi Yang Yan. Kalah. Shark tertawa liar. Saya mati di sini hari ini, dan saya akan dimakamkan dengan pencuri anjing. Sambil tertawa liar, Sahe tiba-tiba bersandar dengan ganas, dan tubuhnya yang ganas jatuh langsung ke lautan api. Sisa ini. Ketiga Wei Ping menatap mata mereka, semua sudut mulut mereka berkedut, dan Suyu diam-diam menggelengkan kepala mereka. Sayang sekali, sisa ini secara fisik kuat, dan hanya ada 1 langkah lagi dari Dao Zun. Jika dibagi menjadi daging dan darah, itu juga akan sangat bergizi. Petik 2. Sayang sekali aku jatuh ke gunung berapi Dao Huo yang mendidih tak berujung. Apalagi darah dan daging. Aku takut bahkan abunya tidak akan tersisa. Wei Ping melihat di matanya, dan dia mendengus. Ini adalah akhir dari sisa. Sayang sekali tidak mati. Namun, Qin Yichen, yang selalu diam, tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dan tiba-tiba mengangkat pisaunya. Hati-hati. Berdebar. Dengarkan saja suara tubuh yang teredam memasuki lautan api dari gunung berapi di bawah kaki Anda. Tetapi pada saat berikutnya, saya melihat seekor hiu terbakar di seluruh, tiba-tiba melompat keluar dari kawah. Wow! Tanda seru! Tanda seru! Hiu itu hiu. Saya melihat bahwa seluruh tubuhnya ditutupi oleh Dao Huo Yang Yan. Itu adalah rasa sakit dibakar hidup-hidup menjadi abu. Bahkan kekuatan dan rohnya akan dibakar hidup-hidup oleh api. Namun, dia menggunakan tubuhnya sebagai bahan bakar, dan kekuatan serta jiwanya yang terus meleleh membuatnya melompat keluar dari api lagi. Dan dia akan menyeret pencuri anjing yang menginjak klannya untuk menguburnya. Hiu api yang dahsyat itu tiba-tiba melaju ke depan. Dengan keadaan hiu saat ini, dia akan mati dalam beberapa tarikan napas,
dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia tidak hanya menyerah melawan api. Dia mengambil seteguk besar sinar matahari, menyebabkan magma memasuki tubuhnya, hanya untuk menelan pencuri anjing ini ke perutnya dan membakar mereka menjadi abu. Hal pertama yang dituju oleh Hiu adalah Wei Ping. Di bawah mulut yang besar, sisik dan insang ikan didirikan secara horizontal, seperti kait yang runcing. Hanya dalam beberapa saat, Wei Ping ketakutan setengah mati. Dengan panik, yang bisa dilakukan Wei Ping hanyalah mengangkat perisai untuk mendukung gigitan Hiu. Tetapi tanpa satu pukulan, tubuh kekar Hiu tiba-tiba tersapu, melemparkan gelombang api ke laut dalam. Hiu api bahkan menyelamatkan Qin Yichen. Untungnya, yang terakhir defensif, dengan pedang yang kuat, dan memotong perut ikannya yang ganas. Boom! Hiu api itu terbelah menjadi dua, dan kedua mayat itu berputar dan bergerak dengan gila di tanah. Meskipun hiu itu tidak takut mati, dan bahkan berani menelan api ke perutnya, api itu akan melemahkan daging dan darah, dan membakar tulang dan otot. Tidak ada yang bisa mengendalikan rasa sakit dan reaksi menyusut. Tanda seru. Saya melihat bahwa dua tubuh menyapu seperti orang gila, dan bahkan luka yang patah, juga berubah menjadi hiu, bergegas ke banyak orang kuat dari klan Kaisar Sifang. Hiu-hiu itu dibakar oleh darah hiu, dan apinya menakutkan, bahkan jika Qin Yichen bisa menolaknya. Dalam sekejap mata, banyak hiu menelan banyak orang kuat. Tiba-tiba mendengar suara keras, hiu yang tak terhitung jumlahnya meledak di luar gunung berapi, bergegas ke segala arah, dan bahkan Qin Yichen tidak bisa hanyut dengan pisau, memotong setiap hiu. Sak adalah tubuh tanpa tulang yang nyata. Pada saat terakhir dibakar, dia mendesak Gao Wei, mendesak kesadaran, meledak tubuhnya, dan menjaga tanah keluarga. Setelah waktu yang lama, energi yang terkandung dalam darah hiu terbakar, dan hiu menghilang menjadi bubuk. Namun, pukulan hiu menyebabkan kematian ribuan ahli klan Kaisar, dan juga berakhir tanpa tulang. Sialan. Sisa-sisa sialan. Kamu berani menggigit dewa ketika kamu mati. Saya melihat Wei Ping menginjak kakinya berulang-ulang, dan bahkan menamparkan kepalanya. Baru saja, sejumlah hiu yang tidak dikenal menggigit kepalanya dan membakar sebagian besar rambutnya. Pakaian Suyu juga dibakar dengan lubang, dan Men Qianmei tidak jauh lebih baik. Dia tampaknya paling takut pada Dao Huo, tapi dia hanya bersembunyi di belakang Qin Yichen dan melihat bahwa yang terakhir aman dan sehat, dan pedang sihir masih menyala. Pola api, tidak bisa tidak muncul. Tertawa. Jenderal Feng benar-benar berani dan berani. Aku menakuti budak sampai mati sekarang.